800 tahun, lebih dari 800 tahun orang Korea menggunakan busur seperti ini untuk menahan laju perang melawan orang-orang Jepang. Ini menjadi senjata andalannya orang-orang Korea waktu itu. Agar badan kita sehat selalu. Assalamualaikum, salam Archer. Teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, para Archer, kita mau coba teknik Korea, ya. Teknik Korea itu tentunya kita harus menggunakan busur Korea. Gitu. Korea ini banyak di Indonesia, sudah bertebaran dari Sabang sampai Merauke, ini banyak dijual, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita dari awal, ini yang saya tahu, mudah-mudahan teman-teman yang sudah lebih mahir kasih tahu saya ya, kurang saya apa, tambahannya apa. Ini pertama cara pasangnya ya, string dan membukanya, unstring juga hampir sama, ya. Sama sini. Nah, tek, pasang seperti itu. Kemudian cara ngeceknya kelurusan sama, ini ya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini belum lurus nih. Terus kemudian cek limsnya pada retak atau tidak. Banyak kasus di Indonesia karena tropis ya, ini banyak yang pecah gitu ya, banyak yang pecah karena luka sedikit, fibernya, karbonnya ini pecah gitu ya. Oke, nah ini banyak jenisnya dari KTB, Korean Traditional Bow. Nah, ini salah satunya nih dari Nomad gitu. Dari Nomad ini jenisnya Black Shadow 50 lbs atau 50 pon. Nah, teman-teman, ini tadi 48 inci, artinya sampai sini. Ini 50 gitu ya. 50. Nah, biasanya orang Korea itu menggunakan busur ini untuk jarak jauh. Ya, lebih dari 800 tahun. Lebih dari 800 tahun orang Korea menggunakan busur seperti ini untuk menahan laju perang melawan orang-orang Jepang gitu ya. Ini menjadi senjata andalannya orang-orang Korea waktu itu gitu ya. Waktu itu. Nah, bagaimana caranya? Kita coba satu-satu. Tadi sudah stringnya sama. Kemudian sebelum kita menggunakan, kita pasangkan dulu. Nah, ada kurang lebih segini tuh. Agak berbeda. Kalau busur yang lain seperti busur Persia, busur Arab, busur Turki itu setengah jempol. Ya, kalau ini 1 jempol, intinya 1 jempol. Cara kunciannya sama, hampir sama dengan thumb, sama begini. Sedangkan cara knockingnya, ya, dipegang knocknya itu seperti ini. Ya, agak muncul sedikit gitu ya, pegang. Kemudian tatapannya ke target, kemudian knocking nih dipasang ke string sini, tek, tek. Kemudian ketika akan draw, set aiming, ini diputar, seputar, langsung dikunci, tek, langsung dikunci. Set. Kemudian aiming pertama, draw, aiming kedua, shoot. Cara drawnya, nah ini cara drawnya, dimulai seperti ini. Standing sama, standingnya sama. Terus kemudian cara drawnya itu dari atas, dari atas, kemudian ditarik, set, full, sampai 48 inci. Jadi cara drawnya sampai sini. Sekali lagi cara drawnya, cara menariknya di atas, ini
tarik. Nah, itu. Oke. Kemudian iplatnya, apa iplatnya? Pelepasan ya. Ketika pelepasan itu berbarengan dengan katrah. Lihat bagaimana katrahnya, lihat bagaimana pelepasannya, pelepasannya. Jadi katrahnya itu sini hampir sama lah dengan kayak gaya Mongol gitu ya. Jadi dibanting gitu ya. Set, stringnya dibanting. Set. Gitu. Kalau kebanyakan dari Timur Tengah kan, Timur Tengah sama sana katrah ada yang ketiak gitu ya. Kalau ini gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Kita lihat bagaimana cara pelepasannya dan katrahnya. Di atas ditarik. Ini di sini dan dilepaskan. Seperti itu. Oke, udah habis, kita cabut dulu. Lumayan lah. Kena X2. Saya udah lama nggak pakai nomad ini. Jadi kita sekalian manasin, jangan sampai busur kita ini panas karena dia marah nggak pernah kita pakai. Kita akan coba bagaimana aimingnya, ya, aimingnya seperti ini. Dalam teknik panah Korea itu minimal ada dua cara aiming atau cara mengincar ya. Yang pertama itu sebelum di draw, sebelum ditarik ya, itu si pemanah melihat target dari sini, busur, ya, dari busur nih bagian bawah ya, di antara string dengan limbs ini luas, itu targetnya itu. Nah, kemudian yang kedua ketika ditarik, set, nah, target itu ada di sisi, ya, ada di sisi atau di tengah di dalam sini, tapi sejajar. Biasanya orang-orang Korea itu dia mempunyai busurnya itu mempunyai garis-garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis-garis ini menunjukkan jaraknya. Misalkan kalau untuk jarak biasa, jarak apa namanya, ya sekitar 10 sampai 20, ini paling atas. Makin jauh dia makin turun, makin turun. Sampai ada yang di bawah. Ini kalau tinggi bawah nih. Berarti apa? Fly shoot ya. Fly shoot. Ini di sini, targetnya di sini nih. Ada tandanya, garis-garisnya gitu. Nah, itu memudahkan mereka mengukur jarak. Tentunya mereka sudah mengetahui bahwa dengan arrow berapa panjangnya, berapa beratnya, semuanya sudah diukur, itu disesuaikan dengan garis-garis ini di sini. Oke. Jadi cara yang pertama aimingnya itu di antara busur dan string. Ini sudah string. Ya, jadi di situ tuh kelihatan tuh busurnya, targetnya. Kemudian yang kedua setelah ditarik, set, nah, sini gelap nih. Setelah ditarik lurus, ya, lurus dengan apa namanya, kepalan, lepas. Oke, lagi. Ya. Tuh. Mungkin sama tekniknya dengan Jepang kali ya. Yumi. Tarik. Nih. Lepaskan. Itu. Ini lagi.
Karena busurnya busur lumayan cukup berat, jadi ya harus pelan-pelan. Nah, ini incar, tarik. Masih penyesuaian, coba lagi. Nah, seperti itu. Oke, habis memanah kita minum teh Korea. Udah ada nih. Nah, sini kita. Insyaallah. Nah, ini teh ginseng dari Korea. Biar berasa gitu, main panahan sambil dengan ikutin budaya tehnya orang Korea. Ini tahun 2023 saya beli di Korea. Expiring tanggal berapa ya? Oh, masih lama. Oke, katanya ini menggunakan ginseng merah. Kita buka. Teh ginseng ini. Orang banyak nih. Asik. Oke. Tuangkan air panas. Nah, kita tunggu sedikit lebih dingin ya. Tunggu sini. Jadi begitu teman-teman, kita sama-sama belajar. Ini busur Korea. Saya pertama kali punya busur Korea itu tahun 2000 berapa ya? 2018 gitu ya. 2018. Nah, itu masih yang second ya. Second saya beli. Terus berikutnya saya beli yang ya, barulah gitu, yang baru. Kenapa? Karena ya untuk gerakan-gerakan dinamis ternyata busur Korea itu lebih awet gitu ya. Harganya ya beragam. Yang paling dulu sih harganya sekitar 2.500.000. Mungkin sekarang ya nggak jauh lah, 2 juta, 2.250.000 lah gitu ya. Kalau yang secondnya di kisaran 1,5 ke bawah ya. 1,5 ke bawah gitu ya. Dan dulu pernah ngetren gitu ya, busur Korea itu banyak yang beli gitu ya. Para archer banyak yang beli busur Korea gitu. Karena emang lagi rame-ramenya lah gitu ya. Terkenalnya untuk mengimbangi anak-anak muda yang lagi gemar dengan K-pop gitu ya. Nah, para archer juga ternyata gemar juga dengan busur-busur Korea. Busur Korea. Itu teman-teman. Ini dan kasusnya banyak yang patah gitu. Nggak banyak sih, cuma ya di klub kita itu beberapa patah, dibetulin ya, masih begitu juga akhirnya buang. Ada yang dibetulkan jadi plat ininya nih, karbonnya ini diganti dengan tanduk kerbau, jadi lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman, jadi busur hybrid gitu ya. Ada yang seperti itu juga dibetulkan. Bowyer Indonesia emang luar biasa gitu ya, bisa menservis gitu ya, busur yang sudah rusak buatan Korea gabung dengan busur bahan-bahan busur dari Indonesia gitu ya, dari Indonesia lah gitu. Nah, demikian, kayaknya udah dingin nih. Coba kita minum, rasanya kayak gimana sih? Sambil membayangkan kita berada di mana ya? Di Incheon. Di Incheon atau di Seoul ya. Seoul. Tapi tetap baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama sih, rasa-rasa ginseng begitu gitu. Rasa ginseng. Tapi ya bener juga sih, sambil membayangkan di Incheon gitu nih.
Alhamdulillah. Oke teman-teman, para archer, terima kasih banyak. Ayo kita sama-sama belajar sambil terus menambah ilmu kita. Salam archer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ayo kita memanah. Bismillah, agar badan sehat kuat.